Gimana nih kabarnya? Eh, Kurang baik sih kak, lagi batuk-batuk gitu sih. Karena cuaca juga yang berubah-ubah ya kak. Iya benar. Semoga lekas sembuh ya kak. Terima kasih. Senang nih berjumpa dengan kakak lagi. Senang kembali. Kalau boleh tahu nih, sudah ada perubahan belum dari sesi kita kemarin? Sudah sih kak, sudah ada perasaan yang jadi jauh lebih lega sih dari sebelumnya. Dari sebelum-sebelumnya udah ada lega ya? Oke. Dari hubungan kakak kemarin yang kakak ceritain itu hubungan kakak berjalan selama 2 tahun, yang bisa dibilang itu cukup lama ya. Nah dari hubungan 2 tahun itu kemarin hubungannya cukup baik ya, 24/7 kalian bareng ngobrol gitu. Terus kalian putusnya karena LDR, kakaknya di sini kuliah, dia di sana gitulah kan. Terus akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Iya benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, pendapat kakak tentang hubungan kakak yang kemarin itu gimana sih? Pendapat saya sih sebenarnya masih agak bingung sih kak, karena saya masih bertanya-tanya kok bisa ya hubungan yang lumayan lama 2 tahun gitu bisa bubar cuma karena kurangnya komunikasi gitu sih kak. Iya. Terus perubahan paling besar yang kakak rasakan atau kakak lihat gitu dari hubungan kakak? Perubahan paling besar sih saya jadi jauh lebih menghargai diri sendiri sih kak. Yang mana sebelumnya selalu gimana ya, selalu ingin memahami orang lain padahal belum tentu orang lain memahami saya gitu. Nah, karena ya seperti kita tahu ya, manusia itu bersifat dinamis ya. Jadi kita juga nggak bisa bergantung pada orang lain. Kebutuhan emosional apa yang belum terpenuhi? Kalau untuk kebutuhan emosional sih mungkin apa ya, rasa sepi itu saya masih butuh kayak teman ngobrol gitu, masih butuh teman untuk diajak Bertukar pikiran. iya, Benar sih. bercerita Cerita ya. Gimana nih perasaannya sejauh ini kita cerita? perasaan saya jadi jauh lebih terbuka ya karena sudah menyampaikan perasaan-perasaan saya sebelumnya. Saya lihat juga kakak hebat sih, udah banyak perubahan juga kan, dari awal yang sangat-sangat kecewa, datang dalam keadaan sedih, marah, sekarang udah mulai senyum lagi gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, pelajaran terbesar apa sih yang kakak dapat dari hubungan ini? Ya itu tadi sih, kalau pelajaran terbesar saya jadi mempelajari bahwa betapa pentingnya diri saya daripada saya memahami orang lain tadi, bagaimana saya bisa nge-treat diri saya sendiri jadi jauh lebih baik gitu sih. Nah, benar, saya juga pernah ada di posisi kakak, dimana saya berada di situasi yang memaksa saya untuk mau nggak mau saya harus merelakan seseorang gitu, karena saya juga punya hubungan kemarin LDR dah lama ya kak, cukup 4 tahun juga soalnya. Terus putusnya juga gara-gara LDR, yang komunikasi kami cukup buruk lah, karena aku di sini kuliah, dia di sana kerja gitu. Nah, saya juga mikirnya pentingnya menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri gitu. Kalau misalnya bukan kita yang mencintai dan menghargai diri kita sendiri, siapa lagi gitu. Nah, yang saya lihat juga tampaknya kakak sedang belajar menerima emosi itu ya. Emosi sedih, kecewa, itu saya rasa sebagai reaksi yang cukup wajar ya sebagai kita manusia ya. Jadi itu hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, kakak juga mikirnya demikian atau gimana? Iya benar sih. Kan? Nah, gimana nih perasaannya? Perasaan saya jadi jauh lebih terarah ya. Oh ternyata perasaan saya selama ini tuh valid gitu sih. Benar. Hebat sih kakak sejauh ini bisa sampai mikirnya kayak gitu. Padahal awalnya datang itu kakak yang cukup sedih ya. Kalau bisa dibilang itu mikirnya cuman kayak aku butuh dia gitu. Nah sekarang itu kakak udah cukup terbuka pikirannya.
Kira-kira nih, kegiatan apa yang bisa mengalihkan pikiran kakak? Kalau untuk kegiatan sih saya seneng main game, nonton gitu untuk meluapkan rasa sepi gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih tempat yang suka banget dikunjungin sama kakak? Ada sih Kak. Apa tuh kalau boleh tahu? Saya suka banget ke pantai sih karena di sana kan tempatnya tenang gitu, ada desiran ombak. Buat saya jadi jauh lebih nyaman. Walau sebenarnya di pantai itu sering kali buat saya tuh deja vu Kak. Karena sebelumnya selama hubungan saya masih berlangsung, saya sering banget sama mantan saya ke pantai. Oh, Tapi walau begitu tetap aja saya ke pantai itu nggak mengurangi rasa senang walaupun sering deja vu. deja vu ya sesekali ya. Itu wajar sih kak kalau kita deja vu itu, karena kan sebelum-sebelumnya kakak seringnya sama mantan kakak kan ke sana. Tadi ngomong-ngomong soal mantan ya, kakak masih deja vu katanya. Kakak masih ada komunikasi nggak sih sama mantan? Kalau untuk itu sih saya sudah lost contact sekitar 3 bulanan lah. Iya, Udah cukup lama ya. iya lumayan. Berarti kakak pernah ada keinginan nggak sih untuk ngechat atau nelpon mungkin? Kalau untuk keinginan sih enggak ya, tapi waktu itu saya pernah kayak ngeblok dia. Tapi setelah saya pikir-pikir untuk apa saya blok, jadinya saya unblock. Kenapa? Karena saya berpikirnya ya lebih baik dia mengetahui aktivitas saya, bagaimana saya bisa jauh lebih baik gitu Benar. tanpa dia. Nah bener. Oke. Kira-kira ada nggak yang ingin kakak ceritakan atau tanyakan lagi nih sama saya? Ada sih Kak. Apa tuh? Boleh. Saya tuh masih bingung kira-kira kalau misalnya beberapa waktu saya sering kayak ngerasa kesepian, sedih gitu. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan? Nah, kakak bisa coba, dari saran saya ya, kakak coba bisa lakukan itu challenge 30 hari sehat. Itu misalnya kakak jogging atau bisa nge-gym juga, olahraga lah pokoknya. Itu kakak bisa lakuin mungkin misalnya sama teman atau senyamannya kakak aja, mungkin mau sama teman atau mau sendiri atau mau me time gitu, boleh. Nah, terus kakak tadi bilang kakak itu suka nonton dan main game. Nah, mungkin kakak bisa lakukan mulai besok kakak bisa lakukan to do list, dimana itu misalnya pagi kakak bangun tidur mungkin kakak bersih-bersih kamar atau melakukan hal-hal yang biasa kakak lakukan lah. Terus siangnya mungkin kakak bisa pergi bareng temen jalan-jalan. Nah, kakak bisa jalan-jalan itu mungkin ke pameran, kerajinan. Nah, itu biasa bikin kita tenang juga, Kak. Nah, malamnya kakak bisa coba nonton atau main game gitu. Oke. Boleh dicoba, Kak. Iya. Oke. Sejauh sesi kita ini gimana nih perasaannya? Perasaan saya jadi jauh lebih tenang ya Kak. Jadi saya mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang bisa saya lakukan dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi. Ya, benar. Berkat saran Kakak. Oke. Mungkin boleh kakak coba ya. Semoga ada perubahan. Iya, nanti saya coba. Kurang lebih sejauh ini sesi kita ini kakak masih kakak sudah banyak perubahan. Saya tidak berhenti untuk selalu mengapresiasi kakak, karena dari awal sesi kita itu kakak datang ke saya dalam keadaan marah, sedih, kecewa, mikirnya kalau cuman dia yang bisa temenin kakak gitulah. Sampai detik ini itu kakak sudah bisa berubah pikiran, kayak membuka pikiran kakak bahwa bukan cuma dia laki-laki, ataupun kakak lebih bisa menghargai diri sendiri lah kalau nah, hebat sih. Saya tidak henti-hentinya untuk apresiasi kakak. Oke. Terima kasih. Selama sesi kita berlangsung nih, perubahan apa sih yang kakak rasain?
Kalau untuk perubahan sih ya itu, yang awalnya saya sedih banget, kayak gak mau makan, gak mau ngapa-ngapain, kayak bingung mau ngapain. Jadi lebih terarah ya, jadi oh ternyata gak sama dia juga gak apa-apa, masih banyak yang bisa aku lakukan di Nah, luar sana gitu sih Kak. karena kayak yang saya bilang tadi ya Kak, kita itu nggak bisa bergantung pada orang lain, karena tahu kan sifat manusia itu berbeda-beda. Jadi kita harus mengenalkan diri kita sendiri dan menyayangi diri kita sendiri lah. Oke. Mungkin untuk sesi kita kali ini cukup ya. Mungkin kita bisa bertemu di sesi kita selanjutnya. Terima kasih Kak sudah mau bercerita banyak kepada saya dari awal sampai saat ini. Dan Kakak udah banyak perubahan. Oke, kita akhiri sesi kali ini ya Kak. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih kembali.